Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Arif dengan NIM 22042218 akan menjelaskan tugas ketujuh Sistem Hukum Indonesia dengan materi hukum publik, hukum privat, serta pembagiannya. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu hukum publik dan pembagiannya. Hukum publik adalah bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan pemerintah serta institusi-institusi publik lainnya. Hukum publik mencakup bidang-bidang seperti hukum konstitusi, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum internasional. Secara umum, hukum publik dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu hukum publik substansif dan hukum publik prosedural. Hukum publik substansif berkaitan dengan peraturan dan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada individu dan pemerintah. Sedangkan hukum publik prosedural berkaitan dengan prosedur dan mekanisme hukum yang harus diikuti dalam menyelesaikan masalah hukum di bidang publik. Pembagian hukum publik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama hukum konstitusi. Hukum ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, seperti konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan hak asasi manusia. Dua, hukum administrasi. Hukum ini mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks administrasi publik, termasuk prosedur administratif dan tata cara pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintahan dan pengawasan terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Yang ketiga yaitu ada hukum pidana. Hukum ini mengatur tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum pidana meliputi berbagai jenis kejahatan seperti kejahatan terhadap keamanan nasional, kejahatan ekonomi, dan kejahatan terhadap keamanan publik. Yang keempat ada hukum internasional. Hukum ini mencakup hubungan antara negara-negara dan lembaga-lembaga internasional. Hukum internasional meliputi peraturan-peraturan yang mengatur perdagangan internasional, hubungan diplomatik, perjanjian internasional, dan konvensi internasional. Yang kelima ada hukum perdata. Hukum ini mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas swasta, seperti perusahaan atau organisasi, dalam konteks hak dan kewajiban mereka. Hukum perdata meliputi perjanjian, harta warisan, harta kekayaan intelektual, dan tanggung jawab hukum. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu hukum tata negara. Hukum ini mengatur struktur dan fungsi negara, termasuk otonomi daerah, kepala daerah, dan pengaturan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hukum Pembagian hukum publik memberikan gambaran luas tentang berbagai jenis hukum yang melibatkan entitas publik dan pihak swasta. Setiap jenis hukum tersebut mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum publik sangat penting dalam membentuk sistem hukum suatu negara dan menentukan bagaimana individu berinteraksi dengan pemerintah dan badan-badan publik lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang materi hukum publik sangat penting bagi semua orang. Materi yang kedua yaitu hukum privat dan pembagiannya. Hukum privat adalah cabang hukum yang berkaitan dengan hubungan antara individu, badan hukum yang bersifat swasta, seperti perusahaan dan organisasi non-pemerintah. Hukum ini biasanya menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara individu atau badan hukum tersebut. Hukum privat berfokus pada hubungan antara individu atau badan hukum dan mencakup hal-hal seperti hak dan kewajiban, perjanjian, kepemilikan, warisan, dan keluarga. Hukum privat juga dapat membahas masalah seperti perdata, dagang, kerja, dan keluarga. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara individu atau badan hukum secara damai dan menghasilkan keputusan hukum yang adil dan seimbang. Hukum privat biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berbeda di setiap negara dan merupakan bagian penting dari sistem hukum di seluruh dunia. Pembagian hukum privat dapat dibagi menjadi beberapa subcabang. Di antaranya adalah yang pertama hukum perdata. Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban antara individu atau badan hukum dalam suatu perjanjian atau kontrak. Hukum perdata meliputi hal-hal seperti kepemilikan, perjanjian jual beli,
hibah, pinjam-meminjam, dan berbagai jenis permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Yang kedua ada hukum dagang. Hukum dagang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara badan-badan hukum dalam konteks perdagangan atau bisnis. Hukum dagang mencakup hal-hal seperti perjanjian dagang, lisensi, paten, merek dagang, dan perlindungan konsumen. Yang ketiga ada hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur termasuk hubungan antara pengusaha dan karyawan dalam konteks tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan mencakup hal-hal seperti kesepakatan kerja, upah, hak-hak karyawan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta konflik antara pengusaha dan karyawan. Yang keempat ada hukum warisan. Hukum warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur pembagian harta warisan dan hak-hak ahli waris. Hukum warisan mencakup hal-hal seperti pembagian warisan, surat wasiat, dan permasalahan hukum yang terkait dengan hak waris. Yang terakhir, yang kelima, yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga mengatur tentang hak dan kewajiban antara anggota keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, serta permasalahan hukum yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Masing-masing subcabang hukum privat memiliki peraturan-peraturan yang berbeda dan berlaku sesuai dengan jenis hubungan atau situasi yang terjadi antara individu atau badan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum privat dan subcabangnya sangat penting bagi individu atau badan hukum yang ingin terlibat dalam hubungan atau situasi hukum yang bersifat swasta. Baiklah, sekian penjelasan materi hukum publik dan hukum privat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.